pada saat Kaf launching itu banyak yang bilang ke kita kalau misalnya ini brand gak akan berhasil gitu. Gila aja datang pas pandemi, pasang harga lebih tinggi 10%, siapa yang mau beli gitu. Sorry, saya dengar timnya cuma 7 waktu itu. Start with 2 sebenarnya, 2 orang. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut-takut belajar berani gitu. Pemilihan nama juga luar biasa prosesnya dan itu nggak ada di riset kita nggak ada Kaf sama sekali. Oh iya? Iya, tentu. Tadi aja bawa apa? Waduh. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Di balik sebuah brand yang gue pakai kurang lebih 2 tahun adalah, in fact yang gue pakai sehari-hari adalah seorang lulusan Chemical Engineering ITB yang berhasil membuat sebuah produk yang awalnya pendatang tiba-tiba mendominasi. Selamat siang Bro Billy, apa kabar? Waduh, langsung dibukanya sama Chemical Engineers ya. Iya. Tapi kalau Alhamdulillah baik. kalau mendengarkan apa ya title itu gitu, Chemical Engineering gitu, it's such a big title gak sih? Ya the process is long gitu ya Yeah. sebenarnya. Cuman Chemical Engineers kalau dibanding sekarang ya memang banyak banget different compare ke kerjaan yang sekarang ya gitu. Iya, dan gue menyadari salah satu hal yang sempat dibahas waktu itu sama siapa ya gue lupa, bahwa buku-buku di perpustakaan tentang kimia atau chemical engineering itu tuh di bawah 1%. Itu tuh dikit lah. Sedikit banget. Cuman fun fact-nya adalah justru anak teknik kimia kalau di ITB itu justru dia sekrenya udah pindah dari yang sebelumnya sekre himpunan ke library. Oh gitu. Ya, jadi emang terkenal di situ itu sebagai anak-anak yang ambis gitu ya, ambisius dan nongkrongnya emang di perpustakaan gitu Mas Yas, Bro Yas. Berarti bisa dibilang Billy Darmawan ini dari kecil emang udah tahu arahnya mau kemana gitu. Not really sebenarnya. Straight A student pasti dong. As a student benar. Cuman dulu itu sempat pengen jadi dokter, biasalah ya. Yeah. Dreams dari kecil. Pertama banget tuh pas kecil tetap pilot dulu. Pasti. Pilot gitu ya. Yeah. Along the way gitu ya, sekitar SMA kayaknya ini harus jadi dokter karena orang tua minta kalau misalnya adalah minimal 1 anaknya yang jadi dokter. Berapa bersaudara emang? 3 bersaudara kebetulan. Oke. Aku yang paling bungsu lah. Oke. Mas Yas. Yeah. Terus projections kayaknya tuh kakak yang pertama bakal jadi dokter. Cuman pada saat itu banyak lah ya alasan segala macam akhirnya meleset. Kakak akhirnya jadi akuntan. Oke. Terus yang kedua kakak kebetulan jadi guru. Dan yang ketiga akhirnya saya nih waktu itu ya masih SMA. Harapannya jadi dokter. Harapannya jadi dokter. Oke. Cuman pada saat itu kita kebetulan dari small city in West Sumatra, Padang Panjang. Oke. Kita ada sebuah study tour lah ya mungkin kalau misalnya sekarang itu pergi ke banyak universitas di Pulau Jawa untuk kasih ngeliat kayak ada universitas apa aja sih di Pulau Jawa itu dan vibes-nya seperti apa gitu. Nah pada saat itu datanglah ke ITB yang pada saat itu udah banyak alumni yang datang dan mereka sharing lah tentang how is university's life gitu kan. Terus pada saat itu turns out bingung sebenarnya kira-kira mau pilih apa ya pada saat pilih jurusan gitu. Kebetulan karena mungkin ini ya agak clueless juga ya terkait dengan jurusan-jurusan yang keren yang tapi top, udah pasti ya. ITB pada saat itu atau? Pada saat itu udah lumayan mengerucut lah akhirnya. Negeri deh pokoknya deh gitu ya. Negeri benar pilih ITB karena itu one of the inilah ya kalau misalnya orang-orang atau teman-teman di Sumatera Barat gitu kan pasti top university udah incaran banget lah gitu. Benar. Terus long story short akhirnya memilih pada saat itu masih fakultas namanya Fakultas Teknologi Industri. Wah, Tekdus. Fakultas masih fakultas FTI. Oke. Di ITB kan begitu ya. Tahun pertama tuh masih tahap persiapan bersama TPB. Terus tahun kedua kita baru milih jurusan. Nah pada saat itu juga sebenarnya mengerucut itu adalah apa ya kira-kira yang kira-kira nih gue bisa challenge myself more gitu ya untuk bisa masuk ke sana. Kebetulan pada saat itu alhamdulillah Chemical Engineers itulah yang bisa dibilang kayak masih jadi top
jurusan di fakultas itu gitu. Oke. So I applied there gitu ya. Akhirnya lulus alhamdulillah di chemical engineers. Emang orang tua di bidang apa berarti? Nah, surprisingly orang tua itu sampai ke atas itu apa ya? Entrepreneur. Oh. Entrepreneurs. Oke, usaha sendiri berarti. Usaha sendiri betul. Dan meskipun kakak keduanya itu kuliah gitu ya dan sepertinya akan bekerja, tapi turns out sampai sekarang mereka ternyata berubah jadi entrepreneurs. So I'm the only one in family yang karirnya profesional seperti ini. Bertentangan kah Eh awalnya? enggak sih. Oke. Karena kebetulan apa yang dikerjakan di CAF juga especially mungkin pada saat itu masih Paragon dikasih project yang apa ya, kita masih room to explore-nya luar biasa besar gitu ya sehingga salah satunya juga bisa ikut menghadirkan dan membesarkan CAF juga. Itu kan sebenarnya a lot of entrepreneur things juga yang di input ke sana gitu. Terus ternyata juga makin kesini ya eventually juga Paragon as a whole juga ngomongin tentang entrepreneurship gitu. Iya. Dan pendidikan. Dan pendidikan Iya, of iya, course. iya. Jadi Iya betul, community, pendidikan, even to an extent bahwa Paragon tuh vokal juga tentang sustainability gitu. I think the last time we met juga di mana Pelataran juga itu, Yes. it was a part of it was also sustainability gitu. Tapi before we get there gitu, kita melihat CAF sering banget setahun terakhir gitu, bahkan atau 2 tahun terakhir. To be exact sejak Oktober 2020 gitu. Let's go before gitu. Let's go to Paragon. Di Paragon waktu itu berarti posisi apa? masuk pertama kali itu jadi Product Innovations Development. Oke. Tapi pada saat apply, cerita dikit ya Mas Yes. Pada saat apply itu sebenarnya karena basic chemical engineers gitu kan. So aku daftar ke Paragon tuh pabrik lah. Manufacturing gitu kan, proses karena chemical engineer is all about that gitu kan. Terus apa namanya pada saat itu udah akhirnya interview bersama dengan BOD family gitu ya di Paragon. Ya you know Pak Salman. Langsung sama mereka. Iya benar langsung. Even Bu Nur Hayati Iya. dan Pak Subakat pun hadir karena memang proses interview MT di Paragon memang segitu. Ini 2000 berapa berarti? 2019 lah, 2019 tengah. Awal 2019. Oke. Nah pada saat itu aku lumayan insist lah Pak, I'm the chemical engineers gitu kan. Saya itu orangnya proses gitu kan. Dan dibangun untuk bisa bekerja membesarkan atau membangun pabrik gitu. Nah cuman pada saat interview itu memang kebanyakan ngobrol itu memang terkait dengan dulu sempat di kuliah coba build bisnis juga. Oke. Entrepreneurship itu, jiwa entrepreneurship itu jangan sampai hilang gitu ibaratnya ya. Benar, sempat bikin bisnis, terus juga ya meskipun dengan segala macam kayaknya udah drop juga sih bisnisnya. Terus pas di Paragon, eventually Pak Harman sempat bilang kayak, udah percaya aja sama saya deh, kamu tuh produk gitu, product innovations development gitu. Terus 3 kali bilang kayak Pak enggak Pak, tapi saya suka belajarnya memang di chemical engineers dan build plant gitu. Pokoknya kamu percaya aja sama saya gitu. Jadilah waktu masuk Paragon memang pada saat itu keluar di PID. Terus di PID Gak sesuai dengan keinginan. ya tapi memang sebenarnya cukup banyak ya anak chemical engineers di situ karena memang ngomongin tentang project management in terms of developing a product gitu. Terus ya pada saat itu memang dikasih projectnya lumayan ya kayak develop skincare masker Wardah pada saat itu aku megang handle projectnya. Terus ada kita semacam ada lokalisasi untuk salah satu produk kosmetiknya Paragon gitu. Terus ya akhirnya dapat brief gitu ya dari Bu Nur Hayati via Bu Dini dan Pak Salman bilang kayak kenapa ya kita nggak masuk ke mens? Cowok. Ya betul. Oh, berarti briefnya dari BOD. Betul dari Bu Dini pada saat itu. Pak. Bukan Billy datang tiba-tiba kayak saya ada ide. Not. Jadi memang karena proses pada saat itu adalah Paragon itu udah bangun sebuah brand ceritanya gitu. Wardah kan? No, Demand maksudnya. Oke, Demands. iya udah. Cuman pada saat apa itu pada situ? belum launching. Belum launching. Maksudnya belum launching sampai sekarang? Belum launching sampai sekarang kebetulan. Padahal duluan daripada ini. Nah ada ceritanya lagi tuh sebenarnya Mas Yas. Coba. Jadi pertama banget gitu ya mungkin ini sekaligus pada saat itu
Mungkin paling very simple name adalah Wardah for Men, right? Yeah, exactly. Ya, Yeah. karena itu adalah cara main. Ya kita tahu lah kompetitor, Yeah. kategori seperti itu ya. Yeah. When they have the female brand, they have the Have the brothers brand. male brand, ya. Easier juga untuk lo copy paste apa yang di what works, what doesn't gitu kan. Yeah. Betul. Dan itu just like a put men setelah nama brandnya gitu Yeah. ya. Terus pada saat itu studinya adalah ini sebelum aku masuk nih, aku juga di briefnya diceritain lah gitu. Terus pada saat itu Wardah for Men itu dites lah ke market. Dan resultnya ya as expected sebenarnya. Wardah itu sangat Female based. female based, beauty based gitu ya. Jadi ketika dia expand to men, orang nggak akan dapat coolness of the man-nya itu karena dia udah beauty banget lah gitu. Terus pada saat itu juga hadirlah salah satu brand yang aku juga belum bisa sebut mungkin ya, karena memang belum launch sampai sekarang gitu. Terus turns out jadi Cuff ini muncul pun sebenarnya kita kayak bangun sebuah brand literal baru banget gitu di 2019 akhir lah gitu. Oke. Masih. Berarti bisa dibilang dengan adanya Wardah yang udah segmented pada saat itu, target pasarnya udah tahu siapa gitu. Nggak ada hubungannya dengan Cuff. In terms of ecosystem, of course, Wardah ecosystem helps Cuff a lot gitu kan. Termasuk juga ketika kita defining the brands, the soul is there sebenarnya. Wardah for Men, Wardah with the beauty behind gitu ya. Pada saat itu kan tagline-nya masih find your beauty gitu kan. Kemudian sekarang kan udah beauty moves you gitu kan. Pada saat itu adalah yang kita ambil soul-nya, but how to translate to men gitu kan, dengan soul yang universal kindness, universal goodness, dan kalau di extend lagi jadi universal beauty gitu ya. Kita switch ke how to talk with men gitu. Karena pada saat itu kan kalau Wardah tuh yang aku dapat, kita membangun story-nya adalah Wardah itu kan sebenarnya dia berhasil untuk bikin atau menjual brand atau produk itu beyond of only just selling a product gitu. Dia bisa membangun confidence of the muslimah gitu ya. Betul. Dari sebelumnya mungkin tren hijab akhirnya bikin lebih booming. Dan kita sebenarnya nggak ada isu itu di laki-laki, nggak ada isu appearance betul, lah gitu. Betul. Gitu kan. So that's Cuff gitu. Berarti Cuff itu bukan Wardah for Men. Definitely not. Tapi soalnya kita ngambil simpelnya kayak kindness-nya, gitu berarti. Wow. Ingat nggak pertama kali meledak? Cuff. Ya. Ingat. Gimana? Perjalanan sekitar 6 bulan setelah launching justru. Berarti Oktober 2020, Yes. Februari, Maret, April. Yes, April itu What udah happened? mulai. Yang pertama adalah the first Ramadannya Cuff. Oke, menarik. First Ramadannya Cuff. Karena ini masuk bulan Ramadan nih? Iya, karena ini masuk bulan Ramadan keempat berarti buat Cuff sekarang. Oke. Gitu. Pertama kali itu adalah karena pada saat awal kita kebetulan lagi forming. Pada saat itu kan pandemi ya, baru pandemi. Wah, iya. Ya. Orang nggak bisa ke toko, nggak tahu nyiumnya. Betul. Oh iya benar. Dan surprisingly memang banyak juga pas aku dengar cerita dari para BOD, akhirnya mereka bilang, Bill, lo tahu nggak gitu? Pada saat Cuff launching itu banyak yang bilang ke kita, kalau misalnya ini brand nggak akan berhasil gitu, karena gila aja datang pas pandemi, pasang harga lebih tinggi 10%, siapa yang mau beli gitu kan? Apa sih waktu itu berarti body wash atau face wash? Kebetulan udah ada 5 kategori. Udah 5 kategori. 5 kategori. Price Fast range wash, waktu itu? Kita kalau fast wash tuh sekitar 38 ribu sekian gitu. Pasar berapa? Pasar itu sekitar 34 sampai 35 ribu. Jadi a little bit higher 10% lah. Gitu. Terus ada body wash, ada deodoran juga udah ada pada saat itu. Ada beard and hair oil juga. Oke. So kita put the products juga selain produk basic juga ada produk buat unik lah, buat diferensiasi. Terus akhirnya kita pada saat itu 6 bulan pertama itu fase kita untuk forming lah. Kita lihat kayak how to launch di marketnya gitu kan. Road to marketnya seperti apa. Pada saat itu kita masih ngelihat ada possibility di creating new alternative channel. Dalam artian kita bikin reseller base lah gitu. Oh gitu. On top of online ya, memang udah pretty sure orang akan go online gitu. Kita build gitu ya, kita bikin kelas, kita going to
community yang base-nya adalah reseller karena banyak banget bermunculan pada saat pandemi ya, Bro Yes ya. Tuh reseller berarti mereka ngambil untung berapa? Standar lah mungkin 20-25% yang kita Oke. put gitu ya. Ini produk udah mahal dimahalin lagi ya mereka? Oh enggak, itu udah Udah harga landing price. oke. Cuman kan kalau reseller kita cuman bisa rekomendasi Iya, by iya. the time dia mereka saing-saingan harga juga kan gitu kan. Terus akhirnya pada saat bulan April itu kita coba untuk learning dari strategi sebelumnya. Dan kita ketemu kayak ya sebenarnya cowok itu simple banget gitu kan. Mereka kalau misalnya di consumer research itu mereka adalah plan purchase. Artinya mereka datang ke toko udah tahu mau beli apa Betul. dan hanya ke sana. Iya. Dan nggak ada tuh misalnya kayak datang mungkin sorry, makin kesini ada lah ya. Ngeliat-liat dulu atau apa gitu ya, Betul. ya kan. Ngeliat-liat dulu terus mereka datang ke toko udah tahu raknya, datang ke kasir bayar keluar Udah gitu. selesai, iya. Begitu ya plan purchase. So mereka butuh sebenarnya kayak availability di market gitu. Dan pada saat itu akhirnya kita coba switch satu produk kita, satu kategori kita itu face wash as a hero product, Ini? betul yang ini. Ya. Yang awalnya cuma ada 2 varian. Biru dan hijau. Biru dan hijau korek. Wah ingat. Terus pada saat itu kita masuk ke minimarket gitu. Ya. Nah minimarket itu memang by data 70% cowok emang belanja face wash di situ gitu. Oh. Jadi kita switch dan ternyata masuk ke sana. Tentunya pada saat itu nggak gampang, makanya sebenarnya menurutku itu hanya momentum gitu. Karena baru memboomingnya banget tuh baru di Oktober 2021 gitu. Oktober 2021. Oktober 2021, tepat setahun perjalanan KAF hadir di Indonesia. Gila. Apa berarti yang selling paling laku pada saat itu? Face washnya itu Face yang wash, paling face wash. booming. Itu juga sempat menariknya itu begini Mas Yas, karena kan KAF itu kita bawa semacam produk dengan desain yang baru ya ke market. Iya, nggak ada yang bentuknya kayak gini. Betul. Tulisan gede, simple, Yes, warnanya udah warna itu juga doang. beda. Pada saat itu sebenarnya ada challenge juga tuh pada saat launch. Kita bisa bilang apa ya, accountnya mungkin ya, channelnya bilang are you sure your product will stand out gitu kan, karena yang lain kita bisa lihat kayak Yeah. desainnya luar biasa rame lah gitu. Siapa yang meng-counter pada saat itu berarti? Account dari kita kalau bisa channel misalnya kita bilang minimarket gitu ya. Oke. Kan mereka inilah ya udah pasti Punya standarnya orang tuh sukanya yang kayak gimana gitu ya? betul. Iya, oke. Karena by the time mereka put di situ kan sama kayak mereka ngasih lahannya mereka buat dia jualan gitu kan. Yakin bakal laku nggak nih gitu. Terus surprisingly pada saat itu justru pas kita simulasi shelving ya, dan keluar dari mereka sendiri juga yang bilang kayak wow stands out gitu ya produk ini gitu. Tim desainnya siapa pas berarti pada saat itu? Tim desainnya kebetulan kita ada namanya itu orang yang barengan sama aku ngedevelop KAF dari awal gitu ya, Mas Reza. Dia sekarang konsentrasi di product innovations and development. Kalau gue di brand building gitu. Oke. Dari surat Al-Kahfi berarti ya? Iya atau enggak berarti? Karena banyak dengarnya kita. Ya banyak story yang akhirnya kita collect. Ya. Dan pemilihan nama juga luar biasa prosesnya. Dan itu nggak ada di riset kita nggak ada KAF sama sekali. Oh iya? Iya saat Tadinya mau apa? waduh dari sini ya. Nggak apa-apa kan? Nanti, Atau iya, nggak bener, boleh? nggak apa ya. Apa? Ada 3 nama. Oke. Pada saat itu ada Kafah gitu ya. Oke. Terus ada Zain, Ha? kemudian ada Ryan. Oh. Ryan akhirnya dipakai buat parfum? Enggak ya? Enggak Enggak, pakai buat parfum? belum ada Enggak sampai dipakai sama sekarang. sekali? Oke. Terus turns out pada saat itu hari Jumat gitu ya. Berkah deh, Jumat berkah deh. Jumat berkah nih betul. Pada saat itu hari Jumat terus kita coba reflect lagi ya kayaknya kita mesti narik value-nya itu kan dalam tadi ya. Terus apa ya kira-kira sebuah pelajaran yang komprehensif ngomongin tentang apalagi KAF ini kan targetnya pemuda ya. Dan kita ketemu memang surat Al-Kahfi itu gitu. Surat Al-Kahfi kan memang consist of 4 stories gitu kan yang ngomongin tentang pemuda gitu. Terus ada banyak lah story-story yang ada pemuda dengan waktu, pemuda dengan kekuasaan, dengan harta gitu ya. Terus pada saat itu juga hari Jumat dan kita memang dianjurkan juga ya di Muslim gitu ya untuk membaca surat Al-Kahfi dan pada saat itu keluar KAF gitu kan. By the time kita langsung cek juga ke market Mas Yas.
Kayak yang saya bingung tuh di mana-mana sebuah brand yang karena pada saat itu 2020, let's say ini 2019 deh. Produknya Paragon tuh udah banyak kan. Makeover sudah ada. Yes. Apa aja tuh di situ? Berarti Wardah Wardah, tentunya. Makeover. Makeover banyak deh pokoknya di situ Betul, kan. Emina, tentunya. Putri. Putri dan semuanya itu kan dikira brand luar apa segala macam. Jadi Yes. bisa dibilang nih semi global lah gitu, Yes. segede gitu gitu. Yang saya bingung sampai sekarang, Bro Billy, adalah kok approvalnya gampang banget ya? Wah, karena gini. kayaknya saya harus ngelirik Madam Wildan. Iya betul, pada Wilda yang ada di luar. Bener. Cuma bukan approval kita sebagai content creator atau kita sebagai media gitu. Iya. Tapi kalau dengar cerita Bro Billy tadi gitu tadi, kita punya 3 potensi nama. Yang keluar tiba-tiba di hari Jumat yang sangat indah keluar nama Kaf gitu dari surat Al-Kahfi dengan kisah-kisah yang ada. Kok bisa langsung approval dan oke ya udah gitu. Itu kan Kalau nggak menurut- wajar. Iya. Tapi itu adalah privilege kalau menurutku sih. Oke, iya betul pasti. Betul, privilege yang kita miliki dan saya juga gitu ya sebagai newcomers di Paragon. Belum Dan setahun belum malah. belum setahun. Bahkan belum 6 bulan masih. Iya. Dan Resap as a fresh graduate. Reza pada saat itu Iya, as a fresh graduate. yang bikin desain. Betul. Bareng sama Mas Reza itu dikasih inilah ya kepercayaan lah yang besar gitu kan buat dari Paragon. Iya. Untuk- Sorry, saya dengar timnya cuma 7 waktu itu. Start with 2 sebenarnya, 2 orang. Billy dan Reza ini. Dari Alhamdulillah dikasih kesempatan gitu. Terus ya terus juga karena family kan, family business. Jadi approvalnya udah gitu-gitu aja. Iya betul, approvalnya kalau misalnya secara story itu udah kena gitu ya. Terus juga pastinya dapat input yang luar biasa juga karena langsung dari family dan founder of the Paragon gitu ya. Terus pada saat itu pandemi dan kalau yang kutangkap sih juga kalau Pak Harman tuh sering bilang kan kayak kalau berani jangan takut-takut, kalau takut-takut belajar berani gitu. Bagus banget kalau berani. Jangan Gimana? Kalau berani jangan takut. Jangan Kalau takut. takut belajar berani. Iya gitu. Jadi itu juga sebenarnya yang menurutku mengencourage Paragon untuk bikin ya dari I would say sebelum pandemik tuh 5 brand mungkin yang baru kedengaran dan sekarang udah sekitar 14 brand dan akan bertambah terus. Malah di pandemi ngeluarin brand baru gitu Mas Yas. Wow. Let's talk about teknisnya dulu bentar. Kalau misal backgroundnya adalah chemical engineering gitu atau teknik kimia. Teknik kimia. Berarti kan di sini ngomongin tentang inovasi dan juga teknologi di dalam sebuah produk dong. Betul. Yang pertama pasti is it safe. Yang kedua adalah apakah berfungsi selayaknya sebuah produk gitu. Whether it's deodorant. Dan ketiga adalah gimana caranya orang suka gitu. Atau stay dengan produk tersebut gitu. Kan 3 hal utama itu paling penting apalagi di goods gitu. Di luar services gitu. Dengan isinya cuma 2 orang gitu. Dan berhasil dalam 1 tahun. What was the strategy yang bisa membuat seperti itu gitu? Apakah salah satu faktor terbesarnya adalah keberuntungan gitu? Ya alhamdulillah ya. Iya. Kalau misalnya lagi-lagi aku suka banget nih ngomongin tentang keberuntungan karena ya apa ya mungkin Bu Nur Hayati gitu ya dengan beliau yang membangun Paragon juga hanya dengan 3 orang gitu ya. Luar biasa lagi Mas Yas kalau itu mau dikulik gitu cerita. Habis ini mundur. Luar biasa habis ini. ya. Iya, terus? Dan apa namanya beliau pernah bilang lah kalau misalnya itu akibat kalau misalnya di strategi marketing tuh 6P lah ya. Or makin disimplify 4P things like that. Cuman kita selalu nambahin ada 1P plus 1P gitu. Wait, place, person, people. Iya kan? Yes betul. Iya, itu Prepositions, place, preposition, people, place, people, products, product. Oke. packaging. Kalau misalnya mau ditambahin lagi ada price gitu ya, Yes. place gitu. Satu lagi apa tuh tadi? Nah itu yang kalau misalnya dari Bu Nur tuh pertolongan Tuhan gitu. Itu yang invisible hand. Wah gokil luar biasa. Invisible hand yang nggak pernah kita lihat dan nggak pernah kita tahu dan itu sebenarnya akan banyak di setiap perjalanan kita gitu. Terus aku terus terang kecantol dengan Paragon pun sebenarnya dengan ketika ngebaca sebuah artikel dari Pak Dahlan Iskan, beliau nulis di This Way ya.
Ya. Pada saat itu ketemu dengan Bu Nur, ngelihat kehambelan beliau gitu kan. Pada saat itu intinya kepada Dahlan Iskan tuh bilang, ini bukan beruntung atau ini bukan kebetulan Bu gitu, tapi ini adalah keberuntungan atau kebetulan yang diusahakan gitu. So Bagus. dengan berbagai macam value-value-nya Bagus. Paragon. Wow, ini pas banget karena ya by the time ini keluar, ini bulan puasa, saya sampai lupa saya tadi minum dari tadi. Oh, iya. Tapi pada saat ini kita syuting belum kan. Dan ketika ini tayang, memang ini adalah momen dimana bulan puasa baru saja mulai gitu, baru berjalan 3 atau 4 hari gitu. Dan kalau ngomongin produk yang mungkin Muslim based gitu, seperti Wardah atau yang tidak tertulis seperti Kaf gitu, karena kan Kaf memang dari surat Al-Kahfi, cuman kan ya tidak menjual agamanya gitu atau apapun itu. Ini menjadi sebuah momentum kan, bahwa ini momentum untuk kita. Yang pertama adalah cuan, dan yang kedua adalah memberi. Yang dua itu kan ya bertentangan gitu. Yang satu keluarin duit, yang satu menerima duit gitu. Gimana caranya Kaf bisa ngestabilin dua-duanya nih di setiap momen puasa? Iya, yang pertama sih memang kita aware dulu ya kalau misalnya bulan Ramadan ini kan kalau misalnya di Kaf tuh kayak atau Paragon as a whole tuh kayak Super Bowl-nya lah gitu. Iya benar juga. Bener ya. ya. Iya, iya. Jadi, makanya kita sebut di internal itu festive karena ini memang suasananya festive. Ya, ya. Ada banyak sekali materi-materi yang kita keluarkan yang related ke Ramadan karena memang kita secara value ada di sana gitu. Terus how to balance gitu ya. Ini sebenarnya mungkin kalkulasinya aku juga nggak begitu megang ya karena memang kalkulasi yang super tingkat dewanya kan pasti ada di Bu Nur dan family gitu ya, yang kita bahkan sampai di level nggak pernah tahu sebenarnya CSR Paragon itu berapa besar sih gitu. Tapi setahu saya itu besar banget kan untuk memberi pendidikan. Oh banyak deh kalau ngomongin Bu Nur apalagi ya kan. Luar biasa. Tiba-tiba kita bisa dengar kayak ini bukannya masjid Bu Nur ya, ini bukannya ini ya Pak Harman gitu ya. Iya. Saya ditugasin kemarin disuruh bikin masjid di Inggris tuh Mbak Wilda. Saya bingung sampai mikir kayak gimana. Coba dia orang ngomongnya. Tuh kan nih. Ini lagi gila lagi deh. Bukannya menolak, cuman agak bingung gitu kalau di challenge kayak gitu. Nggak apa-apa bro, ya yang penting kita ngobrol dulu kan. Kira-kira mau diapain gitu iya, benar. Ya. Tapi itu ya momentumnya membalance seperti itu berarti. Iya yes, betul. Yang pasti kita selalu mungkin nih aku cerita sedikit ya terkait dengan yang menarik. Ketika develop atau building brandnya Kaf ini gitu, kita bahkan di level kita nggak memisahkan sebenarnya apa yang kita lakuin as a CSR dengan marketing in terms of budget gitu. Bahkan marketing pun can inject di CSR atau social project pun gitu. Termasuk juga sales. Jadi kita bisa di level kayak ini kita mau bangun atau bikin mengirim guru ya, pada saat itu kita kolaborasi dengan salah satu komunitas pengajar gitu ya ke pelosok. Itu kita bisa di level kayak ini kita mau bikin program ini, tim komersial Irfan gitu ya mau injek berapa gitu kan, mau input berapa, tim marketing mau input berapa, tim CSR mau input berapa. Jadi kita patungan bentuknya. Budget itu ya hanya birokrasi yang kita bisa melewati itu gitu tuh. Luar ada biasa. batasan gitu. Berarti nggak ada perbedaannya berarti ya? Maksudnya ini budget untuk ini ya udah divisi itu aja gitu. Yes, betul. Nggak ada yang memandang ini tuh untuk gerakan CSR, ini tuh untuk ini, enggak ya? Betul. As long as objektif program atau activity-nya itu memang untuk mendukung Kaf dengan value-nya dalam artian menjual produk dan memberikan kebermanfaatan, ya kita bersama-sama bergotong royong gitu. Apakah teori itu atau yang dilakukan itu yang membuat Kaf berhasil menjadi, ya kita kalau ngomongin sunstick atau sunscreennya tahun lalu menjadi nomor 1 di sini gitu, di Indonesia gitu. Betul. Strategi itukah yang membuat itu menjadi nomor 1 atau bahkan Kaf as a whole? As a whole menurutku. Oke. Karena yang pertama pasti you need to be strong at your products gitu kan. The product itself, the packaging, the design juga really stand out dan didukung dengan R&D Paragon yang claimed as R&D terbesar juga di Asia Tenggara. Betul. Ya. Jadi in terms of product insya Allah aman ya. gitu ya. Dan kita research itu
testing the product juga sampai ke luar gitu. Kita cari di mana sih testing product yang paling latest teknologinya dan kita akan datang ke sana untuk test our products gitu. Di mana? Macam-macam, tergantung based on products. Misal kayak kemarin itu yang beard oil cuff, itu taste-nya bahkan sampai di India. Karena di situ lebih mature secara teknologi dan alat gitu. Yang paling baru di sini adalah deodoran ya? Yang paling baru deodoran, betul. Oke. Dan ya, saya beberapa kali kan ke acara CAF ya. Ini baru banget. Ini baru banget. Saya beberapa kali ke acara CAF dan banyak informasi baru gitu. Kayak misalnya keringet yang dikeluarin ketika nervous itu seperti apa, ketika olahraga seperti apa, baunya seperti apa gitu. R&D-nya luar biasa CAF gitu. Dan maksudnya di sini juga melihatkan bahwa kalau misalnya R&D setiap produk beda-beda tempat itu keniatan dari CAF juga luar biasa berarti. Yes, betul. Tapi kan sorry, kulit kita tuh beda sama kulit luar kan berarti. Yes. Kenapa nggak ngetesnya di sini berarti? Lebih ke alatnya. Oh. Karena kalau misalnya kulit, kita juga selalu cek di R&D-nya kita. Ya. Itu memang secara sampel tuh orang Indonesia. Bahkan koreksi misalnya kalau salah gitu ya, makeover itu into level mereka cek skin tone itu sampai ke level teman-teman yang ada di Indonesia Timur gitu. Untuk dapetin best shades, terus lipstick yang pas dengan perpaduan warna gitu. Jadi in terms of product quality itu mesti strong dulu gitu kan. Dan yang penting juga mungkin along the way time juga teknologi itu semakin berkembang. Yang penting adalah spirit untuk selalu menghadirkan produk yang berkualitas tinggi dan dites secara saintifik. Itu dulu yang mesti ada clear dulu gitu kan. Oke. Saya mau ngebahas tentang community. Yes. Karena community based product itu dari dulu banyak banget. Maksudnya bisa dibilang ya kalau zaman saya dulu ada kayak lomba cheers ini gitu atau sepak bola ini gitu kan banyak banget dari dulu. Cuman sesuatu yang unik di sini adalah brotherhood atau CAF bro atau ya CAF brotherhood tadi gitu. Community based sekali, gue bisa mengakui dan bangga kalau gue CAF bro juga gitu. Kalau ketemu Dito kayak wih CAF bro gitu, atau ketemu Kirun, ketemu Adit, bahkan tiap hari gue ketemu ya kita tahu kita CAF bro gitu. Itu kan nggak pernah ditemuin di brand manapun gitu. Ya gue gak ngerti kenapa bisa punya strategi marketing seperti itu gitu. Community base yang sangat secluded dan tahu kita sesama CAF bro gitu. How do you do that? I see. First of all, thank you. gue jadi inget waktu itu gue ke PIM, gue ketemu Dan Dimas kan. Oh iya. Terus dia teriak dari jauh, CAF bro. Gue kayak wah keren. Terus langsung noleh ya. Iya, kayak gue kepanggil terus gitu ya. Gue tahu gue dia dipanggil nih gitu. Wah iya gokil. Atau bahkan cerita paling gila Bang Billy adalah ada satu brand lain kompetitor. Iya. Dia tuh nyebut orang-orang itu, ya tapi kan dia CAF bro. Wah. Kalau gak percaya tanya Adit. Wah luar biasa. Itu. Terima kasih ya Mas Tias, Mas Adit udah mempertahankan CAF bro-nya. Gitu. Anyway, ya, tapi gimana bisa punya komunitas itu sekuat itu? Ya, mungkin karena udah 4 tahun gitu ya. Jadi kita punya waktu lagi itu untuk reflecting back apa sih sebenarnya kita kerjain gitu kan, dari start from the development until product launch until now gitu. Dan yang kita ketemu adalah CAF itu emang raised as a community based brand gitu. Kita mungkin nanti kalau misalnya ada waktu aku tunjukin ke Mas Yas ya, kita punya brand book itu setebal ini gitu ya. Wow. Yang isinya kayak guideline, strategi gitu. Yang itu ada satu part yang menarik adalah CAF itu ingin bridging the gap antara produk FMCG yang general banget dengan produk yang sifatnya lifestyle banget gitu. We want to bring bridging the gap gitu. Karena aku bahas sedikit nih ya, mungkin ngobrolnya jadi seputar marketing. Enggak apa-apa ya. Kalau FMCG or product as general itu kan dia ngomongnya tentang promotions, harga gitu kan, banting-bantingan harga atau product availability-nya tapi tinggi, tapi dia nggak ada consumer interaction dengan consumernya, nggak ada participation. Sedangkan produk yang sifatnya lifestyle atau expert pada saat itu kita sebutnya adalah mereka eksklusif sebenarnya, terus hanya ada di beberapa toko, hanya ada selected store. Cuman mereka punya kedekatan atau engagement yang kuat dengan consumernya gitu. Nah, impactnya apa? Impactnya price-nya jadi tinggi banget di level kayak bisa 5 atau 10 kali lipat versus yang the first one gitu. CAF hadir, strategi yang kita buat adalah we want to bridge that gap gitu. Dengan artian kita punya produk availability yang bisa ditemuin di mana-mana.
which adalah minimarket kalau misalnya sekarang. Atau apotik. Ya, orang Yeah. apotik gitu ya. Terus yang kedua kita bring the consumer interactions yang tinggi sehingga lahirlah pada saat itu Calf Brotherhood gitu. Komunitas, community based gitu. Dan Ada gosip juga katanya Calf Brotherhood lahir karena nggak mau Instagramnya kotor. wah, Itu bener ya? wah kayaknya kita harus ngobrol tentang itu tuh Itu langsung beda sama orangnya. Iya, karena paling picky banget ngomongin itu, Mas. Oh, gitu Bro. ya? Iya, kebetulan tim digital kita ya, Mas Rezi itu emang sangat memilah-milah banget lah gitu. Bang Rezi, dia nyebut nama lagi. Pokoknya Bang Rezi yang bertanggung jawab waktu itu ya. Iya, betul. Oke, tapi di luar itu ya berarti alasannya ya, to bring it closer. Betul, participations dan akhirnya kita strateginya adalah community based gitu. Into level kita bring the communities nggak hanya di digital of course ya, kita bring komunikasi atau cara ngomong yang seperti orang bisa membayangkan nih beneran ada orang nih brand ini gitu. Tapi juga sampai ke level grassroots area gitu ya. Kita punya yang namanya Calf Community Host yang dari awal itu hanya ada 5 orang. 5 area, sekarang udah berkembang jadi 23 area gitu. Dan akan terus berkembang. Wow. Dan ini mereka beragam ya? Beragam banget. Maksudnya bukan kayak fokusnya di otomotif, bukan di olahraga gitu. Ini beragam sekali gitu. Benar, sangat beragam, multi passion point lah kalau kita sebut. Oke, multi passion point. So what defines Calf Bro? Ya lihat orang kayak Bro Iyas. Simpelnya begitu ya? Simpelnya begitu. Cuman kita hadir di market kan dengan membawa tagline baru yaitu jalan yang kupilih. Iya. Yang Bro Billy yang buat. Waduh, yang Iya atau bikin tim kreatif. Oke. Cuman by insight lah ya kita Iya. najemin bareng ada beberapa opsi itu mungkin panjang lagi sebenarnya. Cuman Jalan yang akhirnya kupilih. Jalan yang Iya. kupilih dan dengan strong cues itu kita reflect lagi ini tagline emosional banget ya, nggak ngomongin produk at all, nggak ngomongin kayak wajah bersih, muka Refreshing. ganteng gitu Atau, kan. iya. Tapi jalan yang kupilih gitu. Iya. Dan itu yang kita pertahankan terus as a tagline of the brand gitu. Terus jalan yang kupilih itu reverse for what gitu kan. Ya kita ngelihat setiap laki-laki itu ya punya pilihannya masing-masing gitu. Setiap laki-laki punya jalan yang dia tempuh masing-masing yang bisa jadi berbeda. Yang ya kita nggak bisa menyamakan antara Pilihan aku saya sama dengan Mas Yas dengan siapa gitu ya. Tapi jalan itu adalah jalan yang diyakini menjadi benar untuk kehidupannya gitu. Dan by that thinking akhirnya kita bilang kita kayaknya belum punya strategi on BA ini kayaknya nih. Karena Calf itu kan multi passion point. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang kita butuhkan adalah example how to be Calf Bro in your part gitu. Makanya Calf nggak ada BA. Belum ada BA sampai sekarang. Itu strategi luar biasa loh. Gak, oke, iklan gitu, TVC. Yes. Ya TVC, memerankan BA. Nope, ada banyak tapi. Iklan pertama kita muncul itu langsung dengan 5 activity diperankan oleh 5 Calf Bro. Wow. Gitu. 5-5 terkenal. Apa? Pada saat itu 5-5 terkenal. Pada saat awal belum, karena budgetnya belum ada. Makin kesini baru makin Baru ada, bisa, makin ada. baru bisa, gitu Bener, ya. makin sini juga alhamdulillah makin oke lah. Ini juga Sedang berjalan. sedang TVC. Atau udah tayang malah. By the time ini keluar. kalau Ini harusnya udah. Tanggal 14-15 ya? 14-15. Pokoknya hari Jumat di minggu pertama. Oh, pas nih mungkin hari premier pertama Hari ini mini ya series mungkin ya. kita. Oh, mini series. Oke, let's talk about that. Tema dari tahun ini atau Ramadan ini adalah detik-detik berkaf. Correct. Ya kan? Detik-detik berkah. Apa itu detik-detik berkaf dan apa yang dikeluarin oleh Calf? Apa ya? Yang pertama adalah the campaign Ramadan ini akan jadi festifnya Calf gitu kan. Sehingga kita pada saat itu lumayan meres insight-nya itu cukup lama. Sehingga akhirnya kita bisa dibilang kayak keluar campaign-nya itu di ujung gitu ya. Cuman Oh, mepet. dan persiapannya juga luar biasa gitu kan. Sehingga campaign ini sendiri juga jadi semacam
Wah, Apa? kayak kita kena nih terhadap campaign nih, oke. detik-detik berkah gitu ya. Iya, jadi kok kita jadi ikut-ikutan detik-detik berkafe gitu Correct, ya. betul Iya, Mas iya. Yas. Nah, detik-detik berkah itu sebenarnya adalah is the matters of time gitu kan. Terkait dengan waktu yang kita ambil dari insight pas Ramadan itu kebanyakan orang Indonesia atau kaf bro atau laki-laki lah ya sebagai marketnya kaf itu menghabiskan Ramadannya itu naik turun semangatnya gitu. Oh, Di awal semangat banget, di iya. tengah turun gitu Iya. ya. Terus pas Mulai udah batal akhir, siang-siang gitu. nah Iya, iya, itu iya. dalam bentuk lebih Iya, ekstrimnya ya. Terus iya. di akhir tinggi lagi gitu. Dan apa yang kita lihat adalah sebenarnya spirit untuk memaksimalkan bulan Ramadan itu ada di semua orang gitu. Oke. Tapi kadang yang lagi-lagi muncul adalah kenapa support sistemnya gitu. Atau nggak ada remindernya gampangnya gitu ya. Makanya kita muncul dengan kita itu harus memaksimalkan setiap detik-detik kita ketika di bulan Ramadan gitu. Oke. Makanya hadirlah detik-detik berkaf ini Iya. gitu. Dan ini mengeluarkan web series juga ya? Mengeluarkan web series. Oke. Seminggu satu atau gimana? Kita akan ada sekitar, ini bocoran dikit Iya, iya. sekitar 3 episode Oke. selama Ramadan. Yang itu kita ambil dari sebuah hadis gitu ya yang tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Oke. Ya, Iya. yang gimana menghabiskan waktu dengan baik gitu ya sebelum 5 perkara muncul gitu. Wow. Diperankan oleh siapa ini berarti? Boleh sih sekarang Udah, by the time ini keluar udah keluar udah nama-namanya keluar atau nama oke, ya. silakan. Oke. Main cast-nya Brian Domani. Wih, nggak main-main. Oke. Iya. Dan itu ada versi detik-detik berkaf Brian Domani juga nih. Wih, gila. Pemilihan talentnya detik-detik berkaf juga. Oh, ini juga mepet alias mepet. alias last minute gitu ya. Oke. Terus yang kedua ada kita sama stand up comedy ada Aditya Lakon Oke. sama Mas Ferdian. Heeh. Terus untuk yang ada cast juga yang berperan sebagai bapak. Terus ada Mas Habis Sakri mungkin kalau misalnya. Oke, Habis Sakri. Dari Iya, Gen iya. FM ya. Wow. Gitu. Ini berarti akan tayang di mana? Akan tayang di YouTube. Oke, di YouTube. YouTube Scaf dan juga nanti mungkin kita akan spread di sosial medianya Scaf juga gitu. Siap. Dan ini berarti menjadi campaign untuk sepanjang bulan Ramadan KAF juga Betul. berarti ya. Oke. Betul. Nah, di luar itu apakah ada acara berarti? Of course. Ada acara juga? Oke. Mas Yas sudah kosong kan jadwalnya udah di tag kan Kita sama udah di tag. Kebetulan kalau saya tuh udah jarang diundang karena saya disuruh bekerja biasanya kalau di KAF. Udah disuruh nge-MC mulu biasanya gitu. Thank you loh Mas Yas loh selalu mengiyakan Iya. permintaan kita. Karena yang minta biasanya Mbak Wilda kalau gitu-gitu kan saya agak nggak enak kalau Mbak Wilda yang minta gitu. Iya. Nggak, tapi ada acara juga kan berarti buka puasa. Ada. Iya. Kita konsepnya akan new compare to tahun-tahun sebelumnya karena Apa tuh? kita akan angkat banget nih KAF dengan spirit komunitasnya. Kita akan hadirkan banyak komunitas dalam artian tempatnya juga lebih besar. Message terhadap detik-detik berkafnya juga kita harapkan lebih berasa gitu ya. Terus kita juga ada TVC, kita juga ada community activity juga yang serempak di seluruh Indonesia sekitar 600-an activity. Wow. Selama bulan Ramadan yang itu tujuannya untuk bisa menyebarkan kebaikan di detik-detik berkaf itu gitu. Oke, berarti itu yang akan terjadi sepanjang bulan Ramadan ini gitu. Tapi saya rasa kalau ngomongin sebuah brand yang sudah sebesar ini sekarang gitu, mungkin malah makin tertarik untuk yuk kita bikin subnya gitu, sub brandnya gitu. Atau KAF bisa kayak gini, kita bikin lagi kali ya. Atau ada nggak challenge seperti itu dari atasan? Of course, karena KAF itu kan tumbuhnya sebagai lifestyle brand juga. Ya. Jadi sebenarnya secara produk itu juga diversifikasinya bisa macam-macam. Cuman mungkin memang kita masih coba untuk menimbang-nimbang lagi karena by the time kita ngeluarin itu kan gimana dengan komunitas yang udah kita bangun gitu kan. Terus yang bisa kita lakukan adalah yang pertama diversifikasi in terms of vertikal mungkin kita sebutnya ya. Jadi kayak kita ngeluarin produk baru, kategori baru, line baru tapi masih di personal care. Oke. Gitu. Terus yang kedua ya mungkin baru yang horizontalnya baru kita lihat kayak apa ya kira-kira market gap yang sepertinya belum ada
Tapi juga spirit kita karena CAF dan Paragon itu Indonesia banget, yang justru kita sekalian challenge the giant aja sekalian gitu. Comparing to mengambil market orang Indonesia yang udah dibangun ya, UMKM, brand-brand. Emang masih compete dengan global brands? Of course, CAF itu sebenarnya competition-nya justru dengan multinational brand gitu. Iya. Dan tight kah? Alhamdulillah tight, but we manage it. Alhamdulillah. Tapi are you guys winning? That's the age-old question. Yes? Alhamdulillah. Still ya, kalau misalnya by data kan sunscreen kita udah bisa exclaim as number one. Yeah. But still sunscreen market is still remain small gitu ya. Terus yang besar kan sebenarnya ada face wash, ada deodorant gitu. That's why kita juga keluarin deodorant ini. Terus face wash alhamdulillah sebenarnya setahun belakang kita nomor 2, cuman ada 1 bulan kita udah nomor 1. Gitu. Wow, itu based on apa berarti? Based on Nielsen. Nielsen. Berarti kalau based on Nielsen, based on survey. Yes, correct. Wow. Oke. Household. Yes, households berarti ya. Nah, kalau kita melihat itu kan plannya adalah to compete in the global industry gitu. Itu pasti plan jangka dekat, maksudnya jarak dekat tuh. What's the long term plan berarti? Apakah itu untuk menjadi sebesar Paragon sendiri gitu atau ada lebih besar lagi untuk kafe? Paragonnya sendiri sih kita selalu menggaungkan kayak 100 triliun kebaikan gitu lah. That's a lot of number. Yeah. Convert that to money, that's big. Yeah. Convert that to kebaikan, that's big. That's big. Yeah, betul. 100 triliun kebaikan. Betul. Nah, kayaknya sih itu akan jadi semacam apa ya, mungkin ultimate goalnya untuk semua brand-brand juga ya. Cuman kalau misalnya bisa dibilang CAF in a long run gitu ya, I think CAF bisa hadir di banyak negara itu jadi salah satu cita-cita yang kayaknya tuh sulit tapi menantang gitu ya. Ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup, gue ada satu hal yang gue sangat tertarik gitu, yang ketika ini keluar pertama kali, I was really interested about it, yaitu CAF Forward. Dan gue dengar beberapa interview Pak Salman and the family itself gitu, seberapa vokalnya terhadap pendidikan dan mau bikin kampus dan lain-lain gitu. Dan CAF Forward ini menjadi sebuah wadah untuk memulai itu semua gitu. So let's talk about CAF Forward gitu. What is CAF Forward dan how can we apply for CAF Forward gitu? Iya. Ya, CAF Forward as yang udah kita launch juga di pelataran itu. Betul. 27 Oktober pas hari Sumpah Pemuda ya. Sehari sebelum Sumpah Pemuda, dalam rangka momentum itu ya itu yang Mas Iya sendiri juga as gitu ya. Kita langsung 2 shift kayaknya itu ya, pagi betul, pagi sama malam. sore. Iya, pagi malam ya. Cuman the CAF Forward itself is all about finding the innovative solutions for Indonesia is a big gitu ya, dan juga untuk solusi-solusi atau inovasi yang ada di sekitar kita gitu yang bisa menjadi solusi. Nah, pada saat itu memang kita coba untuk memberikan sebuah apa ya, mungkin bahannya contoh gitu ya. Kalau kita itu hanya nge-spotlight the solutions yang inovatif itu ya lagi-lagi udah ada di Indonesia gitu. Bahkan yang mereka butuhkan sebenarnya hanya spotlight gitu untuk bisa besar. Dan CAF Forward ini adalah sebuah spotlight itu ya. Betul, CAF Forward untuk bisa memberikan itu gitu. Makanya kita sangat sampai sekarang masih brainstorming terus nih. Iya, mungkin habis ini kita bisa lanjutkan ya obrolan meeting terus kita jadinya. Iya, karena somehow challenging gitu, karena menemukan partner atau orang yang tepat juga untuk menurture solusi inovatifnya juga sebuah challenge. Terus gimana metodenya, gimana kita memvalidasi itu, gimana kita bisa membesarkan itu juga challenge. Cuman satu hal yang kita tangkap adalah sebenarnya Indonesia itu nggak kekurangan resource at all gitu. Maksudnya pekerja? Nggak kekurangan ideas, nggak kekurangan inovasi, betul. solusi tadi gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah kita memperbanyak lagi komunitas, memperbanyak lagi relasi, networking gitu. Dan akhirnya ya balik lagi, CAF is a community base, makin bold gitu jadinya. Wow, luar biasa sekali. Bro Billy, terima kasih banyak sudah hadir.
Tadi denger sedikit nervous ketika datang ke sini, tapi ternyata enggak kan? Wah, Biasa aja kan lama-lama. biasa. Karena sempat belajar dulu tadi pas macet di jalan. Mendengarkan episode siapa tadi? Aduh, Mas Adrian. Oh, Mas Adrian. Yang KRL. Gitu. Iya betul. Yang sampai sekarang masih aktif banget juga. Dan mungkin siapa tahu dia mendengarkan dan mau jadi Kaf Bro juga ya. Iya, Iya betul. kan? Kebetulan kayaknya udah pernah. Oh, udah pernah Kaf Bro juga ya? Kebetulan. Iya. Luar biasa. Bro Billy, terima kasih. Ada lagi mau ditambahin? Thank you for having me. Cukup sih sebenarnya Mas Yas. Ya. Thank you juga terus menjadi Kaf Bro di jalan yang aku Pasti. pilih. Mari kita bikin keseruan-keseruan lainnya. Amin. Dan mungkin setelah ini, by the time this comes out, we have a few plans working on with Kaf juga. Dan semoga minggu depan udah bisa dinikmatin juga video-video dari Makna. Dan terima kasih tentunya untuk Kaf yang selalu support Makna. Because you guys basically saved us for a few years gitu. So thank you for that gitu. Thank you. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Gue Billy Darmawan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang puasa. And I'll see you guys next week. Bye-bye.